kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program untuk mencari nilai terbesar, terkecil, dan menghitung rata-rata. Saya jelaskan sesuai urutan kode. Yang pertama, library. Include Studio. Library ini digunakan agar program bisa memakai printf dan scanf untuk input dan output. Bagian kedua, deklarasi variabel. Pertama, int n, i, int data 20, int terbesar, terkecil, float jumlah sama dengan 0, rata-rata. Berikut arti setiap variabel. N menyimpan jumlah data yang akan dimasukkan. Data 20 adalah array yang dapat menyimpan maksimal nilai maksimum dan minimum. Jumlah digunakan untuk mengakumulasi total nilai. Rata akan menyimpan hasil penggunaan rata-rata. Terbesar, terkecil, berikut meminta jumlah data. Printf masukkan jumlah data maksimal 20. Scanf persen D dan data I. Bagian ini meminta pengguna menginput jumlah data. Berikut validasi data. Validasi jumlah data. If ini digunakan jika nilai n kurang dari 1 atau lebih dari 20, program akan berhenti dan memberikan peringatan. Berikut menginput data ke dalam array. Perulangan ini meminta pengguna masukkan angka 1 per 1. Setiap angka dimasukkan ke array data sekaligus ditambahkan ke variabel jumlah untuk proses rata-rata.
telah dimasukkan. For i sama dengan 0 dan seterusnya. Printf persen data i printf n. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan kembali seluruh angka agar pengguna bisa melihat datanya. Menentukan nilai awal terbesar dan terkecil disamakan dengan elemen pertama. Untuk pencarian nilai terbesar, for i masuk nilai 0 if data i terbesar sama dengan data i. If data i terkecil sama dengan data i. Program ini mengecek setiap elemen mulai dari indeks 1. Jika data i lebih besar dari nilai terbesar, maka diperbarui. Jika lebih kecil dari terkecil, maka diperbarui juga. Setelah loop selesai, kita sudah mendapatkan nilai terbesar dan terkecil. Berikut menghitung rata-rata. Rata sama dengan jumlah per n. Bagian ini menampilkan 3 hasil utama: nilai terbesar, nilai terkecil, dan rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Akhir program return 0. Program diakhiri dengan return 0 yang berarti program selesai dijalankan dengan normal. Berikut saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Bagian ini digunakan agar program bisa menggunakan code untuk menampilkan data ke layar. Berikut deklarasi array dan variabel. Bagian di sini pertama data adalah array berisi 5 angka acak, 5, 1, 4, 2, dan 8. Berikut n. Ini untuk menyimpan jumlah elemen array yaitu 5. Berikut temp digunakan sebagai variabel sementara untuk proses pertukaran nilai.
menampilkan data sebelum diurutkan. Bagian ini mencetak seluruh data awal sebelum masuk ke proses bubble sort. Data awal. Berikut kita mulai proses bubble sort sampai loop pertama. Perulangan I adalah perulangan luar. Loop ini menentukan berapa kali proses bubble sort dijalankan, karena setiap putaran menempatkan elemen terbesar ke kanan. Kita cukup melakukan n sampai 1 kali putaran. Berikut loop kedua, membandingkan dan menukar elemen. Loop J adalah perulangan dalam yang membandingkan dua elemen yang berdekatan. NI1 digunakan karena setiap putaran I akan membuat satu elemen terbesar berada pada posisi yang sudah benar, sehingga tidak perlu dibandingkan lagi. Logika pertukaran atau swap. Jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan, maka kedua elemen ditukar. Inilah prinsip kerja bubble sort. Elemen terbesar akan naik ke bagian paling kanan seperti gelembung naik ke permukaan. Menampilkan data setelah bubble sort. Menampilkan data setelah proses pengurutan. Setelah semua iterasi selesai, array sudah terurut dari angka terkecil ke angka terbesar, dan bagian ini mencetak hasil akhirnya. Dan di akhir program kita return 0. Program selesai dan keluar dengan normal. Berikut kita masuk ke bagian visualisasi bubble sort. Pertama, bagian ini digunakan agar program bisa menampilkan teks dan angka ke layar dengan code. Fungsi cetak array ini adalah fungsi tambahan bernama cetak array. Tujuannya untuk mencetak isi array tanpa perlu menulis ulang perulangan setiap kali ingin menampilkan data. Berikut deklarasi array dan variabel. Array data berisi 5 angka acak 94725. Const in n sama dengan 5.
sini array data berisi 5 angka acak. N menyatakan jumlah elemennya yaitu 5, dan temp dipakai sebagai variabel sementara saat proses pertukaran nilai. Selanjutnya menampilkan data awal. Pertama, program menampilkan judul dan mencetak data awal sebelum sorting dimulai. Data awal. Selanjutnya teks penandaan proses sorting. Bagian ini proses sorting. Bagian ini menandai bahwa algoritma bubble sort akan dimulai. Loop pertama dari bubble sort, perulangan I adalah perulangan luar. Setiap putaran I akan memindahkan satu angka terbesar ke posisi paling kanan sebelum turun. Angka terbesar posisi kanan. Selanjutnya loop kedua. Membandingkan elemen. Loop C membandingkan elemen yang berdekatan. Batasnya N, I, dan 1 karena bagian kanan sudah berisi elemen yang benar posisinya. Selanjutnya logika pertukaran. Swap. Jika elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan, program menukar posisinya. Dengan cara ini, nilai yang besar akan bergerak ke kanan seperti gelembung air naik ke permukaan. Itulah kenapa disebut bubble sort. Selanjutnya menampilkan hasil setiap tahap. Hal ini sangat penting untuk visualisasi. Setelah satu putaran I selesai, program mencetak kondisi array pada tahap tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana data berubah sedikit demi sedikit hingga benar-benar terurut. Berikut menampilkan hasil akhir. Setelah seluruh tahap selesai, program menampilkan array yang sudah terurut dari nilai terkecil ke terbesar. Dan yang paling akhir program kita simpan return 0. Program selesai dijalankan dengan normal. Oke, kita masuk yang berikut ke selection sort atau angka. Pertama deklarasi array dan variabel. Di sini yang pertama
data adalah array yang berisi 5 angka acak yang akan kita urutkan: 6, 4, 25, 12, 22, 11. N sama dengan 5. N adalah jumlah elemen dalam array. Min index digunakan untuk menyimpan posisi nilai terkecil. Temp dipakai sebagai variabel bantuan untuk proses pertukaran nilai. Selanjutnya, menampilkan data sebelum diurutkan. Bagian ini menampilkan data awal sebelum sorting dilakukan sehingga kita bisa melihat urutan angka sebelum proses dimulai. Selanjutnya, mulai selection sort atau loop pertama. For perulangan i menentukan posisi yang sedang diisi dengan nilai terkecil. Min index sama dengan i. Berarti kita menganggap elemen pada indeks i adalah nilai terkecil sementara. Loop kedua, mencari nilai terkecil. For int loop j digunakan untuk mengecek semua elemen setelah indeks i. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari nilai terkecil sementara data min index, maka posisi min index diperbarui ke indeks tersebut. Dengan cara ini, setelah loop selesai, kita tahu nilai terkecil dari sisa array. Selanjutnya, proses pertukaran nilai swap. Jika nilai terkecil tidak berada pada posisi i, program akan menukarnya posisi i. Dan posisi i akan berisi nilai paling kecil dari sisi array. Dua nilai sebelumnya di posisi i dipindahkan ke posisi min index. Selanjutnya, menampilkan hasil setelah sorting. Setelah semua proses selesai, bagian ini menampilkan data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Akhirnya return 0. Selanjutnya kita masuk ke selection sort karakter. Sekarang saya akan menjelaskan program selection sort untuk mengurutkan karakter atau huruf dari A sampai Z yang jelas sesuai urutan kode. Pertama, kita masuk ke bagian ini.
fungsi library. Stream untuk input output menggunakan cin dan shout. Berikut string, sebenarnya opsional tetapi tidak mengganggu. Yang ketiga, algoritma. Digunakan untuk memakai fungsi swap. Yang kedua, deklarasi variabel. Penjelasannya, n sama dengan 5, berarti program akan menerima 5 huruf. Berikut huruf n adalah array yang menyimpan huruf tersebut. Temp disediakan sebagai variabel sementara jika ingin melakukan sweep manual. Selanjutnya, input huruf dari pengguna. Program ini menampilkan judul, lalu meminta pengguna memasukkan huruf satu persatu sebanyak 5 kali. Masukkan huruf yang dimasukkan langsung disimpan dalam array huruf. Selanjutnya, menampilkan data sebelum diurutkan. Bagian ini menampilkan semua huruf yang sudah dimasukkan sebelum proses sorting. Selanjutnya, mulai algoritma selection sort loop pertama. Perulangan i menentukan posisi yang sedang kita cari huruf terkecilnya. Pertama, kita menganggap bahwa huruf pada indeks i adalah huruf terkecil sementara. Huruf indeks i. Loop yang kedua, mencari huruf terkecil. Loop J mengecek semua huruf setelah posisi I. Jika ditemukan huruf yang lebih kecil berdasarkan urutan A, S, C, I, maka min index diperbarui ke posisi huruf tersebut. Catatan, huruf lebih kecil berarti lebih awal secara alfabet. Selanjutnya, proses pertukaran posisi. Di sini huruf terkecil yang ditemukan ditukar dengan huruf pada posisi I. Fungsi swipe dari algoritma digunakan
sehingga proses pertukaran menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, menampilkan hasil akhir setelah sorting. Setelah semua proses selection sort selesai, program menampilkan array huruf yang sudah terurut dari A sampai Z. Dan kita akhiri dengan returnal. Sekian dan terima kasih.